jemaat yang ada di rumah itu terakhir. Kalau kami memberkati kami ya Tuhan, bersedia untuk kekurangan kami, sucikan dan kuduskan kami, bisa kami memberi yang terbaik, layakkan kami dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum jemaat terima kasih karena kepada Anda Yesus. Seluruh langkah Tuhan kami bersyukur atas kesempatan untuk beribadah dan sekaligus kami mengambil pelaksanaan hari ini. Kami berdoa memohon kepada kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan mengambil pelaksanaan hari ini. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini yang dapat kerjakan dalam kekuatan pertolongan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan serta dipuji dan dimuliakan. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan akan dapat berfungsi dengan baik. Berkati pula seluruh jemaat ini yang sedang bersiap untuk beribadah bersama dengan kami pada pagi ini. Biarlah hadirat Tuhan boleh kami nikmati, boleh kami rasakan di dalam dan melalui pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Siap melayani dengan Tuhan. Yes. Dan mantap. Suruh tutup di bawah. Dirapatin aja jangan. Yang itu enggak ya? Oh. Dia udah datang tadi ya? Siapa? Belum lah, tinggal 2 menit. Benci aja kalau saya. Oh, kalau datang baru ganti. Oh, itu aja. Sambil nunggu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur oleh karena anugerahnya sampai hari ini. Kita boleh ada, kita boleh kuat, kita boleh sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa
Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga pada hari ini kita patut bersyukur kepada Dia. Oleh karena Dia luar biasa mengasihi dan peduli dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di rumah pada saat ini mari kita ambil waktu untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Dia. Kesempatan ini saya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita supaya ibadah kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Saat ini kita menyerahkan hidup kami. Tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita pada pagi minggu hari ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi minggu hari ini, dari awal sampai akhirnya, datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadiratnya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kesempatan ini mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia Allah yang adil. Ia akan mengampuni dan menjauhkan kita dari segala kejahatan ini. Maka kesempatan ini kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada
Kami datang di hadapan Tuhan mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Seringkali kami mengecewakan hati Tuhan di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, dalam tindakan kami yang tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau Tuhan yang mengampuni kami. Engkau Tuhan menyucikan kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menebus kami. Hanya Engkau yang sanggup menyucikan dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk menyucikan dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan Yesus Kristus berikan bagi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh karena Dia sudah memerdekakan kita. Pada saat ini kita akan memuji Dia, karena hanya Yesus jalan satu-satunya untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita naikkan pujian, Aku jalan dan kebenaran. Saya undang kita bangkit berdiri. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Luar biasa. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan jaminan inilah yang membawa kita percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita mengakui iman kita di hadapan jemaat, bahkan di hadapan Tuhan. Kita mengakui pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk seluruh jemaat supaya terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk sinode kita supaya Tuhan terus memberkati. Sebelumnya kita naikkan pujian Yesus kawan yang sejati. Mungkin saat ini kita ada di rumah kita masing-masing. Sepertinya tidak ada teman, tidak ada sahabat kita yang ada di sekitar kita. Namun ingat, ada Yesus kawan yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian ini. Yesus kawan yang sejati. Sejati, Engkau sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini pun, kami berkata bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh terpelihara sampai saat ini. Dan kami terus menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang membentengi dengan malaikat sorgawi. Engkau Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan terus mengalami kemenangan, terus mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan tolong kami.
Engkau Tuhan yang melindungi kami, seluruh jemaat-Mu, baik orang tua, anak-anak. Tuhan Engkau lindungi semuanya kami. Bahkan ada banyak anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, yang mengalami pengangguran oleh karena tempat pekerjaan mereka ditutup. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Engkau Tuhan tolong mereka, hibur dan kuatkan mereka Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan terus bersyukur dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, di mana usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan toko mereka ditutup oleh karena aturan yang sudah diberlakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak Tuhan. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan, toko mereka diberkati oleh Tuhan. Walaupun saat ini mengalami toko mereka ditutup, usaha mereka ditutup, tapi kami sungguh percaya suatu ketika mereka buka dan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Kami memohon kuasa-Mu bekerja dan berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa ini. Pemerintahan kami mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ke menteri kabinet yang ada, sampai RW RT di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk mengambil solusi di tengah-tengah krisis yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Engkau Tuhan yang memulihkan perekonomian bangsa ini. Engkau Tuhan yang memulihkan kesehatan di tengah-tengah bangsa kami pada saat ini. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis, bahkan setiap orang-orang yang bekerja di rumah sakit pada saat ini, yang sedang berjuang untuk memberikan pemulihan bagi setiap saudara-saudara kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan. Engkau Tuhan lindungi mereka. Biarlah Engkau Tuhan berikan kerjasama di antara mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, pada saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Jamah dan sembuhkan mereka saat ini. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan mereka pada saat ini. Engkau hibur dan kuatkan mereka. Biarlah semangat yang baru Engkau berikan bagi mereka pada saat ini, sehingga mereka boleh dinyatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati bangsa ini Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami. Engkau berkati aparat TNI, kepolisian. Berikan kerjasama yang baik, supaya mereka boleh bekerja bersama-sama untuk menegakkan keamanan di tengah-tengah bangsa ini. Mari Tuhan tolong mereka saat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus menyerahkan sinode kami dalam tangan Tuhan. Sinode GKSIA yang ada di Bengkulu, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di MPH maupun MPL pada saat ini. Biarlah urapan kuasa-Mu turun atas mereka. Perlindungan Allah sempurna boleh menjadi bagian mereka. Segala hal yang mereka perjuangkan pada saat ini, bahkan rencana-rencana dalam sidang raya yang akan diadakan pada waktu yang Tuhan tentukan, biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan. Hamba-Mu yang melayani di GKSIA ini, para pendeta, Engkau Tuhan yang memberkati, para evangelis, bahkan para misionaris, Engkau Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Sarakus kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Pak Pendeta Berian Pito yang melayani GKSIA Lubuk Linggau pada saat ini. Bahkan juga Tuhan untuk Pak Pendeta Aspe Tarigan yang ada di GKSIA Sampit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan tolong, biarlah Engkau berkati rumah tangga hamba-Mu dan segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam pelayanan mereka. Engkau Tuhan yang mencukupkan dan menyediakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu ini, berkati keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawabnya bagi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian, mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umat dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati dan telah bangkit. Dialah Raja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan mulia sembah Raja mulia. Biarlah hati kita terus menyembah Dia. Kita terus mengagungkan Dia. Karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita agungkan. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia
Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Terpuji-pujilah Tuhan, termulialah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau yang terpuji, teragung, tertinggi, terkasih dalam hidup kami. Bila pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas kelayakan yang Tuhan beri untuk kami datang dalam hadirat Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus. Waktu terindah bagi kami juga untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Karena itu, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini. Kita bersuka cita karena kita tetap masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam minggu-minggu yang sudah kita lalui dan minggu yang akan kita lalui ke depan. Corona tidak dapat membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan, menyembah Tuhan, itu tercapai. Tuhan memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Mari kita nikmati firman Tuhan pada hari ini dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-6 dan 7. Tema kita hari ini di Minggu Misi yaitu kebangkitan Yesus Kristus membawa harapan baru. Kebangkitan Yesus Kristus membawa harapan baru. Bapak Ibu boleh kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 6, ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Berbahagialah saya dan saudara yang mendengar firman Tuhan ini, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks firman Tuhan ini adalah setelah Yesus disalibkan. Ini merupakan sebuah peristiwa dan pengalaman yang menggentarkan bagi para murid. Lalu kemudian pada pagi minggu itu, para murid mau melihat kuburan Yesus dengan maksud untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tapi mereka semakin merasa mencekam oleh karena mereka tidak menemukan jasad dari sang guru. Dia tidak ada lagi di tempat di mana tadinya ia diletakkan. Ini membuat mereka semakin takut. Dan dikatakan pada ayat yang kelima tadi, dikatakan bahwa mereka sangat takut dan menundukkan kepala. Ketakutan lalu menundukkan kepala. Ini sebenarnya sedang kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menundukkan kepala sebenarnya sebuah ekspresi bahwa seseorang sedang dalam kebingungan, ketakutan, kecemasan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, situasi itu semakin mencekam ketika mereka didatangi lagi oleh dua orang yang menyampaikan kepada mereka tentang apa yang sudah terjadi saat itu. Ini membuat mereka kebingungan luar biasa. Nah, hal ini merupakan suatu bukti bahwa para murid yang pagi-pagi hari datang ke kubur Yesus mengalami ketakutan dan kebingungan. Ini suatu bukti bahwa para murid-murid Yesus tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sama dengan saya dan saudara, apabila kita menghadapi situasi yang sukar, pergumulan, ada kalanya kita bingung dan menundukkan kepala. Saya yakin para murid juga mengalami situasi yang seperti itu. Mereka malu. Sang guru yang diandalkan telah pergi dan tiada. Disalibkan. Bagi mereka ini seperti langit runtuh. Masalah selesai. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi perjuangan. Tidak ada lagi masa depan. Ciut. Tidak punya semangat lagi. Kehilangan sukacita. Ini merupakan respon masing-masing orang untuk menghadapi setiap persoalan yang mereka hadapi. Kita juga memiliki respon yang berbeda dalam tiap-tiap persoalan yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini begitu mencekam, bukan? Kita sedang mengalami keadaan takut. Ya, kadang-kadang ada juga mengatakan, oh saya tidak takut, iman saya kuat. Wah, saya kadang-kadang berpikir, oh ya, maka karena iman kuat lalu bebas berkeliaran di mana-mana. Wah, ini terlalu besar imannya. Jadi tidak takut kalaupun ketularan dan sebagainya. Ini konyol menurut saya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Situasi seperti sekarang ini membuat kita gentar. Dan mungkin juga membuat kita takut dan kehilangan pengharapan. Kita mungkin sudah mulai bosan di rumah, bingung mau buat apa. Ada yang mulai stres, ada yang takut, ya, dan macam-macam perasaan yang muncul dalam pikiran kita. Ini kenyataan yang juga dialami oleh para murid ketika peristiwa Yesus telah bangkit. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Maka sebenarnya apa yang terjadi di kuburan Yesus yang tampak kosong saat itu? Dikatakan pada ayat yang
5 bagian B dikatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini adalah perkataan malaikat sendiri kepada para murid. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Para murid mau ke kubur mencari Yesus yang telah mati. Tapi justru mereka menemukan dia telah hidup. Dari mana kita ketahui? Yaitu melalui 2 orang malaikat Tuhan. Tentu ini merupakan wakil Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi. Maka malaikat itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Faktanya kubur Yesus sudah kosong. Dia tidak ada lagi dalam kubur itu. Mengapa? Yesus telah bangkit. Dan ini merupakan sebuah fakta yang menjadi dasar iman percaya saya dan saudara untuk percaya kepada Yesus dan terus mengikut dia. Karena di dalam Yesus ada dasar kebenaran yang teguh yang dapat kita percayai, yaitu bahwa faktanya Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus merupakan inti dan dasar iman kekristenan kita. Sebab kalau Yesus sudah bangkit, berarti itu kemenangan bagi pihak kita. Ia telah mengalahkan maut. Ia telah mengalahkan musuh-musuh kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Faktanya menyatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu sudah bangkit. Para murid mencari mayat Yesus yang mati, tapi mereka menemukan dia tidak ada. Ia telah bangkit. Banyak orang tidak dapat mempercayai kebangkitan Yesus dan menganggap hal itu merupakan sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, tidak heran kalau ada orang yang masih meragukan tentang kebangkitan Yesus sampai hari ini. Karena memang sejak semula ada berita acara yang dibuat oleh tua-tua bersama dengan prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus dan mengatakan Injil Matius pasal 26 dikatakan bahwa kalau nanti ada orang yang bertanya kepadamu dan katakan saja bahwa ia telah diambil, ia tidak bangkit, ia telah dicuri mayatnya. Ini berita acara yang palsu sudah sejak dari dulu, saudara-saudara. Maka sejak itu tersebarlah kabar hoax ini di seluruh dunia dan sebagian orang mempercayai hal itu. Tapi sesungguhnya faktanya adalah bahwa peristiwa kebangkitan itu betul-betul terjadi. Siapa yang mengatakannya? Saksinya adalah para murid yang melihat dan bertemu dengan malaikat Tuhan pada saat itu dan mengatakan, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang terjadi? Lalu Yesus, malaikat Tuhan itu berkata kepada para murid. Ayat yang ke-6 bagian B. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Malaikat ini mencoba membawa para murid untuk mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus waktu mereka masih di Galilea sebelum mereka ke Yerusalem. Yesus pernah menyampaikan kepada para murid dalam Markus pasal 8 ayat 31, pasal 9 ayat 31 juga berbicara bahwa anak manusia harus mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata Bapak Ibu, para murid lupa tentang pesan Yesus ini. Ternyata bahwa Yesus memang ke Yerusalem untuk mengenapi seluruh nubuat kitab suci tentang Mesias yang harus dikorbankan untuk mengampuni dosa manusia. Yesus menjadi korban penebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena itu. Pesan ini telah dilupakan. Seringkali dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, orang tidak lagi mengingat apa janji Tuhan.
Nah ternyata saudara-saudara, malaikat Tuhan ini mengingatkan kepada para murid supaya mereka kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, dan itu menjadi dasar daripada keyakinan mereka bahwa mereka telah menerima satu pesan bahwa Mesias, anak manusia, harus mati disalibkan dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan itu yang terjadi pada pagi minggu itu. Ketika mereka melihat ternyata jasad sang guru tidak ada lagi dalam kubur, ternyata dia sudah bangkit. Menyikapi sesuatu yang membingungkan ini, bagi para murid, mereka ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi juga di masa depan. Mengapa ini semua terjadi? Maka menyikapi sesuatu yang belum diketahui, Paulus menyatakan sebuah keyakinan, ungkapan yang luar biasa. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Mempercayai sesuatu. Kejadian kebangkitan Yesus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dalam iman kepada Yesus, kita percaya hidup kita hari ini bukan karena kita melihat kubur Yesus yang kosong, tapi karena kita percaya apa yang telah dikatakan oleh kitab suci. Firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, setiap firman Tuhan itu pasti akan tergenapi, dan itu fakta bagi saya dan saudara. Kebangkitan Yesus merupakan inti daripada iman kita. Tanpa kebangkitan, maka kita tidak akan selamat. Tanpa kebangkitan, kehidupan manusia akan binasa. Maka melalui kebangkitan ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia sanggup melakukan segala sesuatu, dan baginya tidak ada yang mustahil. Kalau ia mau, sebenarnya corona ini baginya hal yang mudah saja. Tapi tentunya kalau Tuhan mengizinkan masih pandemi ini terus akan berlanjut, ya, penularannya, wabahnya akan menyebar kemana-mana. Tentu ada maksud Tuhan bagi saya dan saudara. Sikap kita penting di sini untuk menyikapi situasi, kondisi yang sedang kita alami saat ini. Bagaimana cara bebas dari ketakutan dan kebingungan? Malaikat itu mengarahkan para murid untuk mengingat janji Tuhan. Janji Tuhan ini merupakan dasar percaya. Ketakutan terjadi dan dialami oleh para murid oleh karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka lupa pesan Tuhan. Padahal firman Tuhan merupakan dasar bagi mereka untuk memiliki pengharapan yang baru, semangat yang baru, yaitu kekuatan yang baru, yaitu janji firman Tuhan. Maka kita hari ini juga diingatkan bahwa di dalam kondisi dan situasi kalut seperti sekarang ini, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan merupakan sumber pengharapan kita. Di situ iman percaya kita bertumpu, dan itu merupakan dasar yang teguh, batu karang yang tidak dapat tergoyahkan oleh apapun, yaitu firman Tuhan. Itu fakta bagi orang yang percaya. Iman percaya Kristen itu bergantung pada fakta, yaitu Allah dan firman-Nya. Ya, itu sesuatu yang pasti bagi saya dan saudara. Maka saya sebut itu adalah fakta. Iman percaya kekristenan dia digantungkan pada kebenaran Allah dan firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan takut ternyata ada obat ketakutan yang telah disediakan. Dan saya mau katakan, jika saudara dan saya hari ini dalam keadaan ketakutan, maka obat ketakutan saudara hanya satu. Ya. Obatnya adalah obat yang berasal dari Galilea. Ya, obat Galilea, yaitu di dalam Yesus Tuhan. Yesus Kristus, orang Nazaret, berasal dari Galilea. Dia adalah obatnya
kebangkitannya memberikan kita pengharapan yang baru. Saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus kita menemukan kepastian. Tidak ada keraguan sedikit pun. Di dalam Kristus kita menemukan kehidupan yang pasti di masa kini dan masa yang akan datang. Ia mati dan ia bangkit bagi saya dan saudara supaya kita hidup oleh iman percaya kepadanya. Ia memberikan kita pengharapan yang baru. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mengalami keadaan tidak punya pengharapan. Memikirkan sesuatu begitu seram tentang akan masa yang akan datang. Tidak mengerti kapan COVID-19 ini akan segera berakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, langkah yang paling efektif dalam menghadapi COVID-19 saat ini, yaitu mengikuti protokol dari pemerintah, yaitu melakukan physical distancing, menjaga jarak aman dengan menghentikan kontak dengan orang lain dalam beberapa waktu. Nah, himbauan dari pemerintah ini kita perlu menanggapi secara serius. Kalau kita tidak menanggapinya, maka akan terjadi perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar yang berkelanjutan dan tentu akan menambah jumlah suspek pandemi COVID-19 ini. Nah, artinya bahwa semakin panjang masa penanggulangannya, maka semakin banyak pula korban yang akan tertular. Masalahnya sekarang yang kita hadapi adalah bukan karena kurang iman. Saya katakan tadi bahwa kadang-kadang kita juga punya iman yang teguh, bahkan luar biasa iman kita. Tapi yang kita sedang hadapi dalam masyarakat kita hari ini adalah kelemahannya adalah karakter yang kurang bagus. Ya, tidak taat, saudara. Kita terbiasa membangkang, kita terbiasa memberontak, melawan tiap-tiap aturan, seolah-olah aturan dibuat untuk dilanggar, saudara-saudara. Dan ini sesuatu yang mungkin membudaya dan kita harus ubah itu. Kita harus keluar. COVID-19 membawa kita kepada pelajaran yang besar. Masa-masa di sini sekarang ini adalah masa-masa kita akan perlu berdisiplin secara lebih ketat lagi. Perlu taat lebih ketat lagi. Perlu ikut aturan yang berlaku lebih ketat lagi. Jadi kita lemah dalam hal karakter karena kita sudah terbiasa melanggar semua aturan yang berlaku. Saudara kasih oleh Tuhan, jika seandainya para pihak menyadari bahwa tinggal di rumah untuk sementara waktu itu merupakan sebuah kontribusi yang kita sumbangkan bagi pemerintah dan para medis untuk membantu mereka menanggulangi wabah COVID-19 ini. Aksi tinggal di rumah itu dalam waktu yang sementara itu membuat kita terlindungi dari penularan dan tidak menjadi pembawa yang menularkan orang lain. Jadi dengan aksi stay at home sebenarnya akan sangat menolong pemerintah kita dan juga para medis. Paling tidak kita tidak menambah jumlah orang yang tertular sehingga kita tidak masuk rumah sakit dan menjadi beban baru bagi para medis yang sedang berjibaku di sana, bertaruh nyawa karena mereka juga bisa saja terinfeksi. Dari 5.500 per tanggal 17 April yang lalu jumlah pasien yang tertular, maka di antara mereka adalah sebagian besar orang-orang yang langsung bersentuhan dengan para pasien yang mengurus jenazah dan sebagainya. Kasihan, saudara, kita perlu membantu mereka. Dengan cara apa? Tidak usah pergi ke rumah sakit lalu angkat para pasien itu. Bukan. Stay at home. Tinggal tetap di rumah. Jangan keluar selama masa PSBB ini. Sebagai gembala jemaat, saya berterima kasih kepada seluruh jemaat GKSIA Jakarta yang langsung tanggap terhadap situasi ini. Ya, sejak tanggal 22 Maret yang lalu kita sudah mulai tidak lagi beribadah di sebuah gedung. Kita beribadah di rumah masing-masing, live streaming. Tidak apa-apa, saudara-saudara.
tidak mengurangi kehusukan kita untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat hati kita. Tuhan tidak melihat apakah kita ada di gedung yang mewah, apakah kita ada di gedung yang punya sound system yang bagus. Tidak, Tuhan melihat hati kita, kerinduan hati kita untuk datang dan menyembah Tuhan. Kita telah melakukan hal yang baik, maka kita tetap harus konsisten terhadap hal ini. Tapi mungkin kita karena sudah mulai bosan tinggal di rumah, ya bosan itu sebenarnya sesuatu yang wajar, ya. Nah, yang penting jangan bosan untuk hidup saja, ya. Bosan itu karena terbiasa keluar, bekerja di luar rumah, sekarang harus tinggal beberapa saat di rumah, ini tentu membosankan, wajar. Tapi jangan bosan hidup, ya. Karena di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Yesus sudah bangkit yang memberikan kita kemenangan dan masa depan yang akan datang. Ada orang yang mungkin sudah mulai kesal dalam hati mereka, ya. Mengapa mereka masih ada yang keliaran di luar? Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, atau merasa bahwa tindakan kita ini apalah artinya? Hanya sebagian orang yang mentaati protokol dari pemerintah, physical distancing. Apalah artinya ini untuk dilakukan? Sudahlah, lagian daripada mati kelaparan, lebih baik mati corona sekalian. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini tanda-tanda orang yang stres. Ini tanda-tanda orang yang kehilangan pengharapan. Ini tanda-tanda orang yang mulai bosan, sudah akut, saudara-saudara. Ya, orang yang sudah bosan itu tampak dari gerak-geriknya. Seorang yang mulai berbicara sendiri. Nggak tahu Bapak Ibu sudah mulai tidak? Saya yakin tidak, ya. Saya berharap kami terus mendoakan Bapak Ibu Saudara semua supaya tidak mengalami kebosanan yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sibuk-sibuk yang tidak jelas ini juga merupakan tanda-tanda dari kebosanan. Ngelantur, ya. Bahkan kadang-kadang sudah mulai ada yang parno, saudara. Ini tidak terjadi di Jakarta. Saya melihat satu tayangan ini mulai ada yang paranoid, saudara. Ya, ngomong sendiri, ya. Mungkin sudah bosan karena biasa bekerja di luar, sekarang harus bekerja dalam rumah. Rasa bosan dapat menimbulkan marah-marah yang tidak jelas. Pokoknya marah-marah saja. Nah, kita harus bisa tangani ini, saudara-saudara, ya. Semua orang dianggap salah dan hanya benar sendiri. Maka mereka di luar itu semua salah semua. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bosan juga dapat menimbulkan kekesalan. Ya, mengapa orang tidak mau tertib dalam masa PSBB ini? Ya, kami yang sudah melakukannya. Jadi merasa diri tindakannya sudah benar. Ini tanda-tanda kebosanan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk mengatasi rasa bosan, maka arahkan hati saya dan saudara kepada janji Tuhan. Taati segala aturan yang berlaku sebagai wujud pengabdian pada Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa tinggal di rumah begini, aduh, apa tidak konyol? Tidak, saudara-saudara. Kebosanan itu muncul kalau kita tidak mengerti mengapa kita melakukannya. Kita mau taat tidak hanya kepada pemerintah, tapi kita terlebih taat kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, maka kita anggap bahwa mengkarantina diri di rumah ini merupakan pengabdian kita kepada Tuhan. Maka rasa bosan itu akan hilang. Bukankah setiap waktu kita harus taat kepada firman Tuhan? Kolose 3 pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh, bukan untuk manusia, tetapi semata-mata untuk Tuhan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, untuk sementara waktu tinggal di rumah, ya, nggak usah bersungguh-sungguh, tidak usah marah-marah. Itu adalah pengabdianmu kepada Tuhan. Dan sekaligus engkau telah memberikan kontribusi besar untuk mendukung penanggulangan COVID-19 di Indonesia dan tidak menambah beban bagi para medis yang berjibaku di rumah sakit untuk menangani para pasien yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama kita perlu ingat bahwa kita harus betul-betul konsisten untuk taat pada Tuhan. Mengapa? Nasihat daripada Amsal 22 ayat 3 berkata begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman
berjalan terus, lalu celaka. Kita adalah orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan kita protokol, panduan hidup untuk memahami situasi bagaimana bersikap dan bertindak dalam situasi yang genting saat ini. Orang bijak selalu melihat, kalau melihat ada bahaya, maka ia bersembunyi. Saatnya kita sekarang bersembunyi hari ini, menghindari penularan dan menghindari tertular kemudian membawa virus bagi orang lain. Ini adalah langkah yang alkitabiah, dan ini merupakan wujud pengabdian, ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan pada himbauan pemerintah merupakan suatu kontribusi nyata, langkah iman yang dapat kita lakukan untuk ikut serta menanggulangi wabah COVID-19 yang sedang menyebar saat ini. Mengkarantina diri sendiri sementara waktu berarti menjaga diri sendiri tidak tertular dan tidak juga menularkan kepada orang lain. Cara seperti ini mengurangi beban bagi pemerintah dan para medis. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita doakan supaya Tuhan segera angkat wabah ini. Sebenarnya kalau Tuhan mau, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, tentu ada tujuannya bagi saya dan saudara. Kita semua orang sadar akan manfaat dari tindakan physical distance, maka pandemi COVID-19 ini akan segera tertanggulangi. Kita doakan supaya masyarakat Indonesia sadar bahwa dengan melakukan physical distancing sementara waktu, maka penanganan terhadap COVID-19 ini akan segera tertanggulangi. Kalaupun mereka belum menyadari, mari kita jadi contoh dan teladan sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang tidak berpengharapan, ya, seorang yang tampak tidak bersukacita, tidak bersemangat, loyo, hidupnya tidak bergairah, ya, dan memikirkan sesuatu yang suram di masa depan. Masa depan suram, saudara. Ini yang dipikirkan oleh orang yang tidak berpengharapan. Orang yang tidak berpengharapan selalu menyalahkan situasi, menjadikan alasan untuk tidak berbuat sesuatu dengan alasan yang tidak memungkinkan karena situasi. Mengada-ada. Orang yang tidak berpengharapan menyalahkan orang lain, dalam hatinya kesal terhadap mereka yang tidak cocok dengan apa yang dipikirkannya, lalu kemudian bersungut-sungut. Saya berharap di antara kita tidak ada yang model begini. Orang yang tidak berpengharapan akan menaruh harapannya kepada manusia. Maka bisa dipastikan orang semacam ini pasti akan kecewa. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus menjadi dasar harapan kita. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ia berkata kepada murid-murid bahwa mereka akan ke Yerusalem dan anak manusia akan disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit. Dan itu terjadi. Apa yang difirmankan Tuhan itu menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk mempercayai janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudaranya. Orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak berpengharapan, selalu menyalahkan pihak lain, seolah-olah persoalan yang dialaminya itu adalah akibat daripada orang lain. Jadi orang lainlah yang harus bertanggung jawab terhadap masalah yang sedang dihadapi saat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, menyalahkan orang lain bukan jalan keluar. Ya, kita hanya membebani diri sendiri, memikirkan sesuatu yang selalu salah terhadap orang lain. Mari kita mengoreksi diri sendiri. Orang yang tidak berpengharapan cepat putus asa, bersandar pada kekuatan sendiri, tawar hati, ibarat burung hantu lari dari mangsanya, saudara. Ya, bukan sesuatu yang ditakutkan. Burung hantu takut pada mangsanya, padahal kalau dia tongkrong mungkin itu akan menjadi mangsanya juga. Nah, saudara, orang yang tidak berpengharapan berharap supaya dunia cepat kiamat, dan mungkin juga terbersih dalam pikiran bagaimana supaya cepat mati. Ya, sudah dah, bunuh diri saja. Saudara, ini tandanya orang yang tidak berpengharapan. Bila Bapak Ibu ada yang memikirkan hal itu saat ini, jangan lakukan. Berpengharapanlah di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan jalan keluar
bagi saya dan saudara. Ia punya masa depan, ia telah mengalahkan maut. Ia memberikan masa depan dan pengharapan yang baru bagi saya dan saudara. Bagi orang yang tidak berpengharapan, ia tidak dapat mensyukuri keadaannya. Padahal mungkin keadaannya jauh lebih baik daripada orang lain. Orang yang berpengharapan selalu mensyukuri segala sesuatu yang dialaminya. Jadi orang yang berpengharapan akan memandang kesukaran bukan sebagai bencana, tetapi ujian iman. Iman saya sedang diuji, sedang dipersiapkan dengan baik. Cara pandang kita terhadap sesuatu hal mempengaruhi sikap dan perlakuan kita. Saat ini banyak orang menganggap virus corona itu merupakan tulah, ya. Banyak orang menolak jenazah yang terpapar virus corona kalau dikubur di wilayah mereka. Ini karena stigmatisasi tentang ini tulah. Karena tulah itu berarti penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan berarti bahwa orang yang kena tulah akan membawa tulah di mana ia akan dikuburkan. Ini cara berpikir seperti ini membuat akhirnya masalah di tengah masyarakat. Stigmatisasi seperti ini menambah beban secara psikologi bagi mereka, khususnya keluarga yang berduka cita karena orang yang mereka kasihi telah dipanggil oleh Tuhan dan kemudian jenazahnya tidak diperbolehkan untuk dikuburkan di suatu tempat. Ini kasihan, stigmatisasi seperti ini. Itulah harus kita bedakan dengan penyakit sampar seperti ini. Tulah atau hukuman Tuhan harus didahului dengan peringatan sebelumnya. Kalau kita ambil contoh misalnya, tulah di Mesir dan sebelum itu pembinasaan, penghukuman Sodom dan Gomora. Selalu Tuhan memperingati sebelumnya. Tetapi karena mereka tidak mau bertobat, Sodom dan Gomora akhirnya dihukum setelah melewati beberapa peringatan. Hal yang sama terjadi di Mesir terhadap Firaun. Karena kekerasan hati Firaun, Tuhan peringatkan kepada dia. Lalu dia tidak mau, dia selalu berkeras hati, selalu berkeras kepala. Maka Tuhan menghukum mereka dengan 10 tulah terjadi di Mesir. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan penyakit sampar yang mewabah di dunia dan bukan hanya di Indonesia. Kita minta Tuhan supaya Tuhan segera angkat wabah ini. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus akan memiliki dasar berharap, yaitu janji Tuhan. Kepada para murid, malaikat katakan, ingat apa yang dikatakannya kepadamu waktu masih di Galilea. Artinya sabda Yesus. Mereka sudah dengar, ingat itu. Setelah mengingat itu, baru mereka tahu bahwa memang betul bahwa Yesus harus bangkit dari kematian. Karena itulah yang dikatakannya pada waktu di Galilea. Saat menghadapi badai hidup, seorang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, ia selalu tabah, sabar, antusias, teguh, energi, meskipun di tengah kesukaran. Karena baginya kesukaran apapun bukan bencana, tapi sebuah ujian iman yang semakin membuat imannya akan semakin bertumbuh. Saudara, dikatakan dalam dasar daripada percayanya, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 tadi berbicara tentang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita percaya akan janji Tuhan ini, maka Tuhan akan memberikan kita perlindungan yang sempurna. Seorang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dengan imannya ia dapat melihat ke masa depan, tembus cara pandangnya ke masa depan yang masih jauh. Ia mampu melihat dan mengakui bahwa Allah baik, bahwasanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dalam suatu kesukaran yang besar, Yeremia meratap dengan membuat sebuah narasi dalam sebuah syair, ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dasar percaya saya dan saudara. Dasar pengharapan saya dan saudara adalah Tuhan dan firman-Nya. Bahwa Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru bagi saya dan saudara. Bagi saudara yang sudah tertekan hari ini. Karena situasi pergumulan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, atau beban lainnya. Saudara datang kepada Yesus. Berharaplah kepada Yesus. Ia akan memberikan kamu jalan keluar yang terbaik. Orang yang berharap kepada Tuhan memahami bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada badai persoalan, masalah yang sedang terjadi. Meyakini akan terjadi pemulihan meskipun secercah harapan belum nyata. Tapi yakin bahwa ada waktunya Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan ini dengan baik. Inilah orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat 9 ayat 11 dan sampai dengan 12 berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ini janji Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan dipagari oleh anugerah Tuhan seperti perisai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan saya dan saudara dasar untuk berharap kepada Tuhan, untuk berharap akan masa depan, untuk berharap kepada Tuhan selama kita hidup dalam dunia ini. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Jangan takut. Ia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ia tidak pernah membiarkan saya dan saudara sedikit pun. Ia menyertai kita semua. Firman Tuhan adalah janji Tuhan yang teguh, merupakan fakta yang sudah dan akan tergenapi ke depan. Jadi tidak perlu takut. Ini semua kegenapan dari janji Tuhan. Janji Tuhan patut dipercayai dan kita pegang teguh. Kebangkitan Kristus memberikan saya masa depan. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Baginya tidak ada yang mustahil. Ia lebih besar dari pergumulanmu. Kuasanya lebih dahsyat dari persoalanmu. Yang penting sekarang adalah berharaplah kepada Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan saya dan saudara pengharapan yang baru. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah berfirman bagi kami. Dasar kami percaya adalah firman Tuhan. Fakta peristiwa kebangkitan menjadi dasar keyakinan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut dan memberikan kami masa depan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah syukur dan doa kami atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan baru dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan kita sambil kantong kolektor diedarkan dan kita mengisi amplop yang ada. Hari ini adalah ibadah misi kita. Kita membantu, bahkan kita mendukung pelayanan misi di daerah-daerah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita naikkan pujian. Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Terimalah persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang sudah memberikan. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka, usaha mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa tangan Tuhan sedang memegang tangan kita. Tangan Tuhan sedang menuntun hidup kita, sehingga kita tidak perlu ragu untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur kepada Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa tidak selama-lamanya orang benar itu tergeletak. Pada waktunya Engkau akan mengangkat tangannya. Kami bersyukur Tuhan, bahwa ada waktu Tuhan akan mengangkat kami, karena kami memiliki pengharapan di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih untuk ibadah kami yang telah Tuhan pimpin mulai dari awal sampai akhir telah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami. Berkati mereka. Kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah kepada Tuhan bersama-sama melalui live streaming pada hari ini. Engkau melihat mereka masing-masing. Mereka sedang berada di rumah masing-masing Tuhan, dan mereka sedang beribadah kepada-Mu. Dan mereka telah membawa setiap pergumulan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu, mengenal segala sesuatu apa yang sedang anak-anak-Mu alami. Baik dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang bergumul untuk sesuatu hal, Engkau memberikan jalan keluar. Bagi jemaat-Mu yang sakit, ya, atau mereka yang sedang menyaksikan program ini,
dan mereka sedang dalam masalah besar. Tuhan, Engkau sumber pengharapan satu-satunya. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Berikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur untuk seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan anak Rafael Edmond M. Tahya, Saudari Anggi Mora Sianipa, juga Ibu Reta Basaria Marpaung, yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu, sukacita dan damai sejahtera-Mu, anugerahkan dan limpahkan dalam hidup mereka. Kami mendoakan agar seiring dengan usia mereka yang bertambah, saudara-saudara kami ini terus bertambah-tambah untuk semakin mengasihi Engkau, mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang merindukan anak dalam tiap-tiap rumah tangga mereka. Kami juga bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini dan minggu yang lalu. Engkau memberkati saudara kami yang dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan ini. Engkau memberkati keluarga Bapak Ibu Matius, pemilik toko Berkat Jaya. Anugerahkan segala berkat-Mu Tuhan atas mereka. Mereka dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka segala berkat-Mu. Kesembuhan bagi anak mereka Henry, anugerahkan di dalam nama Yesus. Berkati Pak Henry dalam masa pemulihan. Engkau anugerahkan pemulihan yang sempurna. Bagi seluruh jemaat yang mengalami kelemahan fisik juga, Ibu Mega dan juga Pak Eka Tanuwijaya, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, jamah anak-anak-Mu Tuhan, angkat segala kelemahan fisik yang mereka alami, dan dalam nama Tuhan Yesus anugerahkan pemulihan yang sempurna. Kami juga mendoakan seluruh jemaat yang karena PSBB ini akhirnya kebutuhan mereka tidak memiliki lagi pemasukan, pekerjaan mereka akhirnya mereka harus dirumahkan. Kami doakan Tuhan, siapkan kebutuhan bagi anak-anak-Mu. Engkau siapkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kami mohon di dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan dalam aktivitas yang terbatas di rumah kami masing-masing. Kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara, bahaya, dan kecelakaan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Semua kelemahan fisik Tuhan Engkau angkat dari kehidupan kami. Dan biarlah perlindungan Allah yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami, yang di surga, kemuliaan
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat serta lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sumber segala berkat itu. Serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Kepada seluruh jemaat dipersilakan duduk dan kita tutup dalam saat teduh kita masing-masing. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, Majelis Gereja GKSIA Gereja Kristen Injili di Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi atau konseling, maka bisa menghubungi nomor-nomor kami atau bisa di-inbox di GKSIA, FB GKSIA Jakarta, maka kami akan menghubungi ulang. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, maka bisa menghubungi para hamba Tuhan atau bisa di-inbox di GKSIA Jakarta. Facebook ya, melalui Facebook GKSIA Jakarta. Lalu diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kegiatan persekutuan pelayanan jemaat PPJ akan dilaksanakan oleh masing-masing keluarga selama masa PSBB setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai jam 8 malam. Materi akan disiapkan dari gereja, dikirim melalui grup WA jemaat. Ya, diharapkan kepada jemaat untuk melakukannya karena PPJ ini merupakan wadah di mana kita boleh bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu kegiatan PPMMG dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu kegiatan pemuda mulai pada pukul 19 atau jam 7 malam melalui via Zoom. Diharapkan untuk boleh mengikutinya para pemuda GKSIA Jakarta. Nanti ID-nya akan dikirim melalui grup WA. Lalu sekolah minggu atau kegiatan pelayanan anak mengikuti materi yang telah disediakan oleh pembina PPA, yaitu setiap hari Minggu setelah ibadah live streaming, setelah ibadah umum, yaitu pada pukul 10.30. Maka anak-anak boleh mengikuti ibadah melalui video yang sudah dikirim oleh kakak-kakak pembina. Lalu diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kegiatan PPJ pada tanggal 22 April akan diadakan di rumah masing-masing. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahan akan dikirim oleh gereja kepada jemaat. Itu aja yang menjadi warta jemaat. Lalu diberitahukan bahwa pada tanggal 26 April kita akan melaksanakan ibadah minggu lagi melalui live streaming via Facebook GKSIA Jakarta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom, Shalom. salam sehat.